Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahim dari kelas PAI 4D. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kewajiban belajar mengajar dan tafsir dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Belajar merupakan proses suatu kegiatan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan mengajar adalah proses mengarahkan manusia dalam proses pembelajaran tersebut. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Bahkan perintah pertama kali dalam Al-Quran adalah Iqra, atau bisa kita sebut dengan membaca, atau bisa disebut juga dengan menuntut ilmu. Dan orang yang berilmu laksana pelita di dunia dan akhirat. Surat yang pertama akan saya bahas yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dalam perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat tersebut yaitu, yang pertama, Allah telah memerintahkan Nabi agar membaca meskipun sebelumnya dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia telah menciptakan anak Adam dari segumpal darah yang beku yang disebut dengan alaqah. Kata Iqra senantiasa diulang-ulang untuk menghilangkan uzur atau halangan Nabi yang dibuat sebagai alasan kepada malaikat Jibril ketika meminta beliau untuk membaca. Yang keempat, Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena. Yang kelima, Allah mengajarkan manusia bahwa masih banyak hal yang belum diketahui mereka. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 17, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Allah mengingkari orang-orang musyrik yang enggan memperhatikan detail penciptaan Allah, seperti misalnya unta yang hidup sehari-hari dengan mereka. Pada unta terdapat berbagai macam manfaat seperti harta, kendaraan, makanan, dan tempat tinggal bagi mereka. Allah dengan penciptaannya yang menakjubkan dan sempurna, Allah memberikannya kemampuan yang dapat bertahan hidup di gurun pasir. Meskipun ia hewan yang keras, namun ia tetap patuh dan tunduk ketika disuruh untuk menanggung muatan yang berat. Surat yang selanjutnya adalah surat Ali Imran ayat 190-191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Tafsirannya, mereka adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, berdiri ketika sholat, duduk di majelis, maupun berbaring. Dan mereka juga senantiasa menggunakan akal pikiran mereka untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka pun berkata, wahai Rabb, Engkau tidak menciptakan kami untuk bersenda gurau, maka jauhkanlah kami dari azab neraka, dan bimbinglah kami kepada perbuatan baik, dan lindungilah kami dari perbuatan buruk. Selanjutnya adalah surat Taubah ayat 122, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Tafsirannya, tidak semestinya semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang, karena mereka bisa saja ditumpas oleh musuh yang berhasil mengalahkan mereka. Semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan perang dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah dan memperdalam ilmu agama melalui ayat-ayat Al-Quran, dan mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka, agar dapat menghindari azab dan hukuman Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan surat yang terakhir yaitu surat Al-Ankabut ayat 19, yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yakni, tidaklah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan setiap dari mereka dari air mani, kemudian Allah mengeluarkannya ke dunia, lalu mematikannya sesudah itu. Begitu juga pada seluruh tumbuhan dan hewan. Apabila kalian telah melihat kuasa Allah untuk menciptakan, maka ia juga berkuasa untuk mengulangi penciptaan tersebut atau membangkitkan dan dari kematian. Sebab jika Allah hendak menciptakan sesuatu, Dia berfirman, jadilah,
maka ciptaan itu pun terjadi. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.